Pernah ho panjenengan merasakan momen sunyi ketika angin malam traso seperti nggawa bisikan lomo. Saolah ono sesuatu sing ngawasi, njogo, lan sekaligus nguji langkah hidupmu. Dalam tradisi Jawa kuno, perasaan iku tidak dianggap halusinasi atau sekedar sugesti batin. Iku disebut rasa. Rasa iku pintu, lan ing balik narang iku ana hubungan halus antarane menungso sing masih nglakoni urip lan para leluhur sing wis mulih marang asal. Ilmu Jawa percaya bahwa menungso tidak pernah berjalan sendirian. Saben langkah, saben niat, lan saben getaran batin selalu berada dalam jalinan yang lebih luas. Jalinan antarane jagat cilik lan jagat gede, antarane raga sing fano lan ruh sing abadi, antarane anak turun lan leluhur. Ilmu ikilah sing oleh para sesepuh disebut sebagai ilmu penghubung. Ilmu sing tidak tertulis jelas di kitab, tetapi diwariskan lewat lagu, tirakat, lan kesadaran batin. Ning zaman modern, kita diajari untuk memutus masa lalu, untuk berdiri sendiri sebagai individu. Namun, Jawa kuno justru ngajaraken kebalikane. Wong sing lali marang leluhure bakal kesasar ing dalan uripe. Leluhur bukan sekedar nama di silsilah, tetapi sumber energi, penuntun tak kasat mata, lan cermin kebijaksanaan sing terus hidup melalui darah lan rasa kita. Video iki bukan sekedar cerita mistis atau romantisme budaya lomo. Iki adalah perjalanan batin untuk memahami bagaimana ilmu Jawa ngelihat hubungan menungso lan leluhur sebagai sistem hidup sing aktif. Kita bakal midhalemi makmur rasa, pancer, lan sangkan paraning dumadi. Kita bakal buka tabir bagaimana leluhur diyakini hadir sebagai penjaga, pemberi tondo, bahkan pengingat ketika menungso mulai menyimpang dari garis batinnya. Pelan-pelan, tanpa tergesa, kita bakal masuk wilayah sunyi, wilayah di mana logika modern sering berhenti, tetapi kesadaran justru mulai terjaga. Yen panjenengan gelem ngrungokake kanthi rasa, bukan hanya dengan telinga, mungkin di akhir video iki panjenengan bakal memahami satu hal penting, bahwa hubungan dengan leluhur bukan masa lalu yang mati, tetapi napas halus sing masih mengalir dalam hidupmu hari ini. Diam sejenak, tarik napas, lan ayo kita wiwiti perjalanan iki. Ning pandangan Jawa kuno, sejarah bukanlah garis lurus yang berjalan dari masa lalu menuju masa depan. Sejarah adalah lingkaran, muter alon nanging mesti. Leluhur tidak dianggap sosok yang telah selesai, melainkan bagian dari siklus kesadaran yang terus berulang. Konsep ini berakar kuat dalam ajaran sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan dari segala yang hidup. Manusia diyakini berasal dari sumber yang sama dengan para leluhur, dan pada waktunya akan kembali ke sumber itu pula. Naskah-naskah Jawa lama seperti Serat Wedotomo, Serat Wulang Reh, dan ajaran lisan para empu tidak pernah memisahkan manusia dari garis leluhurnya. Bahkan dalam kisah para raja Jawa, legitimasi kekuasaan tidak hanya datang dari kekuatan duniawi, tetapi dari restu leluhur. Raja dianggap sebagai pancer, titik tengah yang menghubungkan bumi dan langit, masa lalu dan masa kini. Tanpa keselarasan dengan leluhur, kekuasaan dianggap rapuh dan cepat runtuh. Filosofi ini lahir dari cara orang Jawa memandang alam. Alam tidak dilihat sebagai benda mati, tetapi sebagai makhluk hidup yang bernapas. Gunung, sungai, hutan, dan makam leluhur adalah ruang-ruang sakral tempat energi masa lalu dan masa kini saling berjumpa.
Ziarah kubur bukan hanya tradisi sosial, melainkan laku batin untuk nyambung rasa. Ketika seseorang duduk diam di makam leluhur, yang terjadi bukan menyembah jasad, tetapi menyelaraskan diri dengan getaran asalnya. Dalam kosmologi Jawa, manusia berada di tengah-tengah. Di atas ada jagat alus, alam halus tempat para leluhur yang telah mencapai kesadaran tertentu bersemayam. Di bawah ada jagat kasar, dunia materi tempat manusia menjalani laku kehidupan. Ilmu Jawa mengajarkan bahwa batas antara dua dunia ini tidaklah kaku. Ia bisa menipis ketika batin seseorang bening, rendah hati, dan selaras. Pada saat itulah pesan leluhur bisa hadir sebagai rasa, mimpi, atau kejadian yang seolah kebetulan tetapi penuh makna. Para sesepuh Jawa dahulu tidak mengajarkan ilmu ini secara gamblang. Tidak ada buku panduan langkah demi langkah. Semua disampaikan lewat simbol, tembang, dan petuah yang tampak sederhana. Sebab ilmu tentang leluhur bukan untuk dipahami dengan otak saja, ia harus dirasakan. Wong sing mung ngandelake pikir bakal ora tekan, tetapi wong sing lakoni bakal ngerti tanpa dijelaski. Disinilah letak keunikan filsafat Jawa. Ia tidak mengejar kepastian mutlak, tetapi keselarasan. Leluhur bukan dipanggil untuk dimintai kekayaan atau kekuasaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup. Ketika manusia hidup selaras dengan garis leluhurnya, dipercaya rejeki akan mengalir sewajarnya, bahaya bisa terhindarkan, dan batin menjadi luwih tentrem. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena manusia kembali berjalan di jalur yang seharusnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka inti dari ilmu Jawa yang menghubungkan manusia dan leluhur. Kita akan membahas bagaimana hubungan itu bekerja di dalam diri, bukan di luar. Bagaimana rasa menjadi jembatan utama dan mengapa banyak orang modern kehilangan aksesnya tanpa sadar. Ilmu Jawa sing menghubungkan manusia lan leluhur sejatine tidak berada di luar diri, tetapi bersemayam di pusat kesadaran batin. Para sesepuh menyebut pusat ini sebagai pancer. Pancer adalah titik tengah, poros halus yang menyatukan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika pancer seseorang kuat dan jernih, hubungan dengan leluhur mengalir alami tanpa perlu dipanggil atau diminta. Bayangkan, manusia seperti pohon tua. Leluhur adalah akar yang tertanam jauh di dalam tanah, tidak terlihat, tetapi menentukan tegaknya batang dan rimbunnya daun. Manusia modern sering merawat daun dan batang, mengejar pencapaian lahiriah, tetapi lupa akar. Ketika badai datang, pohon dengan akar rapuh akan tumbang. Ilmu Jawa mengajarkan bahwa memperkuat hubungan dengan leluhur sama dengan memperdalam akar kesadaran diri. Rasa menjadi alat utama dalam proses ini. Rasa bukan emosi, bukan pula intuisi biasa. Rasa adalah kepekaan batin yang lahir dari keheningan. Saat pikiran ramai oleh keinginan dan ketakutan, rasa tertutup. Tetapi ketika seseorang mampu menata batin, menurunkan ego, dan hidup dengan tata krama, rasa mulai berbicara. Leluhur tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan lewat rasa. Lewat rasa tidak enak sebelum salah langkah, lewat mimpi yang berulang, atau lewat kejadian kecil yang terasa seperti peringatan. Dalam laku Jawa dikenal prinsip eling lan waspada. Eling berarti ingat pada asal-usul, ingat pada garis leluhur, dan ingat pada sang sumber. Waspada berarti peka terhadap gerak batin dan tanda-tanda halus di sekitar. Ketika eling lan waspada menyatu, manusia berjalan dengan tuntunan tak kasat mata.
bukan berarti hidup tanda masalah, tetapi masalah datang sebagai pelajaran, bukan hukuman. Ilmu ini juga menekankan pentingnya laku. Tanpa laku, ilmu hanya menjadi wacana. Laku bisa berupa tirakat, topo broto, puasa, atau sekedar menjaga sikap hidup sehari-hari. Cara berbicara, cara menghormati orang tua, cara menjaga janji, semua itu adalah bentuk penghormatan kepada leluhur. Dalam pandangan Jawa, akhlak seseorang adalah cermin sejauh mana ia masih terhubung dengan leluhurnya. Wong sing rusak tata krama sejatine wis adoh saka garis batine. Hubungan dengan leluhur bukan berarti bergantung secara buta, justru sebaliknya. Leluhur dihormati sebagai penjaga nilai, bukan pengganti kehendak pribadi. Ketika seseorang terlalu meminta pertolongan tanpa mau berbenah diri, hubungan itu menjadi timpang. Ilmu Jawa selalu menempatkan tanggung jawab di tangan manusia. Leluhur hanya membimbing, manusia yang harus melangkah. Pada tahap awal, banyak orang keliru mengira bahwa hubungan dengan leluhur selalu terasa indah dan menenangkan. Padahal seringkali justru sebaliknya. Leluhur hadir untuk mengingatkan, menegur, bahkan mengguncang batin ketika seseorang melenceng. Rasa gelisah yang muncul tanpa sebab bisa jadi bukan gangguan, melainkan panggilan untuk kembali pada laku yang benar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas bagaimana hubungan ini diwariskan melalui darah dan kesadaran, serta mengapa konflik hidup tertentu sering berulang dalam satu garis keluarga. Di sanalah rahasia yang jarang dibicarakan, tetapi sangat menentukan arah hidup manusia. Hubungan antara manusia lan leluhur neng ilmu Jawa tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga bersifat turun-temurun melalui darah lan pola kesadaran. Para sesepuh percaya bahwa setiap keluarga mbawa warisan tak kasat moto sing disebut garis batin. Garis iki bukan sekadar genetika fisik, tetapi kumpulan pengalaman, lagu, lan kesadaran para leluhur sing mengendap dalam diri anak cucu. Mula saka kene, ana sebab kenapa pola hidup tertentu sering baleni awake dhewe dalam satu keluarga. Pernah tah panjenengan merhatekne, dalam satu trah, masalah sing muncul hampir solo serupa. Ana keluarga sing turun-temurun kesulitan rejeki meski rajin bekerja. Ana sing selalu ngalami konflik rumah tangga. Ana pula sing tampak kuat lahiriah tetapi rapuh batine. Dalam pandangan Jawa, ini bukan kebetulan. Ini adalah tondo bahwa ana bagian dari garis leluhur sing urung selesai, urung disadari, utawa urung diselarasni. Ilmu Jawa tidak menyebutnya kutukan, tetapi titipan laku. Leluhur meninggalkan pesan, bukan dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk pengalaman hidup sing harus disadari oleh generasi berikutnya. Ketika manusia menolak melihat pola ini, ia akan terus terjebak ning lingkaran sing somo. Tetapi ketika seseorang berani eling, berani menengok ke dalam dan bertanya dengan jujur, rasa akan membuka jawaban perlahan. Disinilah konsep nyawiji menjadi penting. Nyawiji berarti menyatukan diri dengan seluruh aspek asal-usul, termasuk bayangan lan luka masa lalu. Banyak orang ingin mengambil berkah leluhur, tetapi menolak memikul tanggung jawab batin. Padahal dalam ilmu Jawa, berkah lan tanggung jawab adalah satu kesatuan. Wong sing mung njaluk berkah tanpa siap ngelakoni laku, bakal kesasar. Hubungan dengan leluhur juga tidak selalu berarti hubungan dengan semua leluhur. Ada leluhur tertentu sing jadi pamomong, pembimbing batin sing lebih dekat secara getaran. Biasanya pamomong ini hadir melalui mimpi yang berulang, rasa kedekatan yang sulit dijelaskan, utawa dorongan batin sing konsisten menuju nilai tertentu. Pamomong tidak memerintah, tetapi mengarahkan. Ia bekerja lewat bisikan rasa, bukan tekanan. Namun ada pula sisi yang jarang dibicarakan.
Ketika seseorang hidup bertentangan dengan nilai leluhurnya secara terus-menerus, hubungan itu melemah, bukan karena leluhur pergi, tetapi karena pancer manusia tertutup oleh ego dan nafsu. Dalam kondisi ini, seseorang bisa merasa hampa meski hidupnya terlihat berhasil. Ada rasa kosong yang tidak terisi oleh materi atau pengakuan. Itulah tanda putusnya dialog batin. Ilmu Jawa mengajarkan bahwa memperbaiki hubungan dengan leluhur tidak harus dimulai dari ritual besar. Justru dimulai dari keberanian mengakui kesalahan pola hidup, menghentikan kebiasaan yang merusak, mengembalikan nilai hormat, jujur, dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perubahan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, garis batin mulai bergerak, rasa menjadi lebih peka, tanda-tanda kecil mulai terasa. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana ilmu ini bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan modern, bukan sebagai pelarian dari realitas, tetapi sebagai fondasi batin agar manusia tetap tegak di tengah perubahan zaman. Ilmu Jawa sing menghubungke manungsa lan leluhur ora dimaksudke disimpen sebagai pengetahuan sunyi tanpa wujud nyata. Ia harus turun menjadi laku hidup. Dalam keseharian, penerapan paling dasar dimulai dari tata batin. Para sesepuh selalu menekankan pentingnya resik batin. Bukan berarti bebas dari masalah, tetapi berani jujur pada diri sendiri. Sadurunge nyambung karo leluhur, manungsa kudu rukun karo atine dhewe. Salah satu laku paling sederhana adalah ngeningake cipta, meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk diam, tanpa gawai, tanpa distraksi. Duduk dengan punggung tegak, bernapas pelan, dan mengarahkan kesadaran ke dalam dada. Tidak perlu mantra rumit, cukup hadir dan menyadari napas. Dalam keheningan itu, ucapkan niat batin, bukan permintaan. Niat untuk selaras, niat untuk eling, niat untuk hidup luwih becik. Leluhur mendengar niat yang jujur, bukan kata-kata indah. Ziarah kubur juga memiliki makna praktis yang dalam. Bukan sekedar datang membawa bunga, tetapi datang membawa kesadaran. Saat berdiri atau duduk di makam leluhur, niatkan untuk nyambung rasa. Ingat jasa, perjuangan, dan kehidupan mereka sebagai manusia biasa. Jangan meminta sesuatu secara langsung. Lebih baik bertanya dalam hati, nilai apa yang harus aku perbaiki agar hidupku selaras dengan garis ini? Pertanyaan seperti itu membuka dialog batin yang halus. Dalam kehidupan sosial, penerapan ilmu ini terlihat dari cara bersikap. Menghormati orang tua, menjaga ucapan, menepati janji, dan tidak meremehkan hal kecil. Ilmu Jawa percaya bahwa leluhur hadir kuat pada orang yang tata kramane terjaga. Ketika seseorang mudah merendahkan orang lain, mudah ingkar, atau hidup penuh pamrih, pancer menjadi goyah. Akibatnya, rasa tumpul dan tuntunan batin menghilang. Tantangan terbesar di zaman sekarang adalah kesabaran. Banyak orang ingin hasil cepat, padahal hubungan dengan leluhur bekerja pelan tetapi dalam. Kadang perubahan tidak terlihat di luar, tetapi terasa di dalam. Hati menjadi lebih tenang, keputusan lebih mantap, dan konflik tidak lagi menguasai batin. Ketika keraguan muncul, para sesepuh mengajarkan satu pegangan: tetap eling lan sabar, karena leluhur bekerja melalui proses, bukan keajaiban sesaat. Jika suatu saat muncul mimpi, firasat, atau kejadian aneh yang terasa bermakna, jangan langsung ditafsirkan berlebihan. Simpan dalam batin, amati, dan lihat hubungannya dengan laku hidupmu. Ilmu Jawa tidak mendorong ketergantungan pada tanda, tetapi kedewasaan dalam menyikapinya. Wong sing wis diwasa batine ora gumantung marang pratandha, nanging selaras karo uripe.
Pada bagian terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini. Kita akan menutup dengan satu pesan inti dari ilmu Jawa sing menghubungkan manungsa lan leluhur. Pesan yang sederhana, tetapi jika dipahami, bisa mengubah cara pandang terhadap hidup itu sendiri. Perjalanan memahami ilmu Jawa sing ngubungake menungso lan leluhur sejatine adalah perjalanan kembali ke asal. Kita telah menyentuh rasa sebagai jembatan halus, pancer sebagai poros kesadaran, dan garis batin sebagai warisan hidup yang terus bergerak di dalam diri. Semua itu mengarah pada satu pemahaman penting, bahwa manusia tidak hidup terputus, tetapi berada dalam aliran panjang kesadaran yang saling menyambung. Leluhur dalam pandangan Jawa bukan sosok yang harus ditakuti atau dipuja secara berlebihan. Mereka adalah penjaga nilai, pamomong batin, dan cermin untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Ketika hidup terasa berat, seringkali bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu jauh dari asal. Ilmu Jawa mengingatkan dengan lembut, bali marang rasa, bali marang tata, bali marang eling. Hubungan ini tidak menuntut ritual megah atau kemampuan gaib. Ia menuntut kesediaan untuk hidup dengan sikap yang benar, jujur pada diri sendiri, hormat pada sesama, sabar dalam proses, dan rendah hati di hadapan kehidupan. Ketika nilai-nilai ini dijalani, hubungan dengan leluhur terjalin tanpa disadari. Ada rasa dijaga bukan dari luar, tetapi dari dalam. Mungkin setelah video ini, panjenengan tidak langsung merasakan sesuatu yang luar biasa, dan itu tidak apa-apa. Ilmu Jawa bekerja seperti air yang meresap ke tanah. Tidak terlihat, tetapi menghidupi akar. Yang terpenting adalah kesadaran baru bahwa hidup ini bukan perjalanan sendirian. Ada jejak panjang di belakang kita, dan ada tanggung jawab di depan kita. Sebelum kita berpisah, renungkan satu pertanyaan sederhana. Sudahkah aku hidup dengan nilai yang pantas diteruskan kepada yang akan datang? Karena suatu hari nanti, kita pun akan menjadi leluhur. Dan apa yang kita tanam hari ini akan hidup sebagai rasa di dalam diri anak cucu kita. Yen panjenengan ngrasakake makna saka video iki, simpen ning ati, lakoni alon-alon. Lan elenga, leluhur ora njaluk disembah, naning dijaluk supaya nilai uripe diterusake. Ing kono sesungguhnya sambungan sejati antar generasi.